Perkenalkan, nama saya Aldi Saputra, NIM 2022 0101 057. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS PUPM, yaitu dosen Pak Wibawanto, dengan pertemuan pertama yaitu Bank Sentral. Status Bank Sentral ini ada di Indonesia ini melainkan banyak, dan kedudukan bank di Indonesia ini yang pertama sebagai lembaga negara yang dapat independen, sebagai badan hukum, dan tujuan tugas Bank Indonesia ini tujuannya yaitu tujuan tunggal, tujuan pilar utama, proses perumusan kebijaksanaan, kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara, hubungan yang keempat, hubungan BI dengan pemerintah. Hubungannya yaitu hubungan keuangan, hubungan independen dalam internasional, dan kelima, kerjasama BI dengan lembaga lain. Hubungan kerjasama internasional dengan Bank Indonesia, Convenience Framework, dan juga jaringan pengaman sistem keuangan. Land of Land Research. Nah, terus di sini kita dijelaskan tentang perbedayaan ekonomi syariah, yaitu penanaman bahwa uang memainkan peran sosial yang mesti diinvestasikan pada kegiatan yang mendorong keadilan sosial dan ekonomi. Jadi seperti itu. Dan juga di sini modul sesi 2 yaitu kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter Bank Indonesia ini yaitu Bank Indonesia tujuannya itu mencapai dan melihat kestabilan nilai rupiah yang sebagai diubah melalui UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dan kerangka kebijakan moneter ini yaitu ada 5. Efisien tetap merupakan target utama kebijakan moneter. Mengintegrasikan kebijakan moneter dengan kebijaksanaan untuk memperkuat transmisi kebijakan pendukung stabilitas ekonomi. Penguatan komunikasi kebijaksanaan sebagai dalam instrumen kebijaksanaan. Dan yang ketiga ini definisi inflasi. Indikator lainnya yaitu international base price, antara lain indeksi harga perdagangan besar, indeks harga produsen yaitu HP, dan juga indeks harga aset. Nah, yang keempat ini pengelompokan inflasi, yaitu kelompok bahan makan, kelompok makan bahan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bakar, kelompok sindang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan. Ya, itu sisanya yang lain. Nah, terus Bank Indonesia inflasi single of pengadilan inflasi, penetapan target inflasi, koordinasi pengadilan inflasi, tentang tim pengadilan internasional inflasi TEPIN, JIBOR, Jakarta Interbank Overkill, yaitu, dan juga akuntabilitas, yaitu Bank Indonesia secara reguler menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan moneter kepada Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu DPR, dan juga koordinasi kebijakan nasional moneter dan fiksi. Yang ke-19 informasi kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate Disdor. Disdor merupakan harga spot USD atau yang disusun berdasarkan transaksi yang terhadap rupiah antar bank dan volatility asing. Nah, itu modul perkuliahan sesi 2. Yang ketiga, modul perkuliahan sesi ketiga yaitu tentang pasar keuangan.
pasar keuangan ini yaitu Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan tahun 2018 sampai dengan 2018, yaitu definisi stabilitas sistem keuangan, pentingnya stabilitas keuangan, dan juga standar utama dalam menciptakan sistem keuangan yang sehat, sistem kebijaksanaan moral dan transportasi data, instruktur pasar dan kelambangan, kebijakan dan pengawasan keuangan prudensial. Sekilas perbankan syariah Indonesia ini yaitu kebijakan pengembangan perbankan syariah di Indonesia, grade strategi pengembangan bank syariah Indonesia, dan juga keuangan inklusif yaitu peran Bank Indonesia. Peran bank di Indonesia ini ada sasaran yaitu stabilitas harga untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, itu ya untuk pertemuan ke-3. Yang keempat ini modul sesi 4 kebijakan moneter dan pasar keuangan, yaitu kategori sistem informasi VMI, pengaturan VMI. Bank Indonesia dalam mengatur VMI, Indonesia sebagai bagian dari komunitas dunia. VMI berada dalam pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia. Transaksi sertifikat deposito di pasar uang. Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan 2018 sampai 2024. Ini untuk pertemuan sesi 4. Kita lanjut pertemuan sesi kelima, yaitu kelambangan karakteristik pasar dan peran pemerintah dalam pasar keuangan, yaitu pengertian pasar uang. Pasar uang adalah tempat instrumen keuangan dengan likuiditas tinggi dan jatuh tempo yang sangat pendek perdagangan. Nah, fungsi pasar uang itu ada beberapa fungsi pasar uang dalam kegiatan ekonomi, yaitu fungsi likuiditas, fungsi sebagai penyaluran kebijaksanaan, fungsi informasi wealth. Untuk fungsi likuiditas pasar uang manfaat diberikan kepada investor. Jadi ini fungsi pasar uang ini dikasih ke investor. Wow. Dan juga landasan hukum pasar uang, yaitu pasar uang adalah sebagai keuangan. Pasar uang selanjutnya disebut pelaku pasar. Bank adalah umum pembentuk dalam undang-undang. Peserta pasar uang ini bank sentral, bank-bank komersial, pemerintah pusat daerah, perusahaan-perusahaan, future exchange, government investment government. Nah, dan juga pasar uang dan kebijakan moneter. Nah, dan juga di sini ada latihan. Ini untuk pertemuan sesi 5. Kita lanjut pertemuan sesi 6, yaitu instrumen pasar uang. Traceability, yaitu di sini kita akan menjelaskan tentang yang tadi. Sertifikat deposito, terus ini Bankir instrumen adalah instrumen yang mewakili pembayaran yang dijanjikan dengan masa depan oleh bank. Dan juga reverse argument, repo. Nah, ini untuk sesi 6. Kita lanjut ke sesi 7. Untuk sesi 7 ini pasar uang dan pasar modal Indonesia, yaitu pasar uang dalam pasar modal Indonesia, perbedaan pasar uang dan pasar modal, perbedaan barang yang diperjualbelikan, perbedaan dari sisi orientasi tertinggi, perbedaan dari sisi tempat transaksi, perbedaan dari segi resiko. Mana yang lebih mengutamakan pasar uang atau pasar modal? Kalau bicara dengan keuntungan dan kerugian, tentu saja tergantung dari investor. Bila dia kecil ingin besar, ingin kecil. Dan juga pemberi peminjaman, dan juga pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan berhubungan dengan penawaran umum dan
perdagangan efek. Dan juga sejarah pasar modal ini pada awal berusaha penjual belikan saling obligasi perusahaan perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Dan juga fungsi pasar modal ini sebagai sarana penambah modal usaha, sebagai sarana pemerintahan pendapat, sebagai sarana peningkatan kapasitas produk, sebagai sarana penciptakan tenaga kerja. Dan juga manfaat pasar modal bagi internet dan investor ini, jumlah yang dapat dihimpau dan jumlah besar, ketergantungan investor terhadap bank terhadap kecil, dan tersebut dapat diterima sekaligus pada perdana saksi. Oke.